Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Andianto dan kelompok saya ada Jidi dan Jiminjung. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang UTS Keamanan Jaringan Komputer. Mitra saya itu ada di Bank Mandala Batam yang terletak di Nagara City Walk. Bisnis proses, masuk dan tujuan didirikannya PT BPA LSM Mandala menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu, memberikan kredit dan menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. Visi PT BPR LSM Mandala menjadi mitra terpercaya bagi usaha menengah, kecil, dan mikro di Kepulauan Riau. Misi PT BPR LSM Mandala membantu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro di Kepulauan Riau. Nilai budaya PT BPR LSM Mandala, transparansi, integritas, optimisme, dan profesionalisme. Topologi infrastruktur dan perangkat keamanan yang ada. Infrastruktur fisik, suatu infrastruktur fisik sesuai dengan namanya fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan, tentunya sesuai dengan desain jaringan yang dibuat. Seperti semua piranti jaringan, yang pertama, router yang memungkinkan komunikasi antar jaringan lokal yang berbeda segmen. Yang kedua, switches bridge yang memungkinkan host terhubung ke jaringan. Yang ketiga, server yang meliputi seperti server data file, NC server, DHCP server untuk layanan IP address, DNS server, dan lain-lain, dan juga host. Yang keempat, infrastruktur fisik bisa termasuk di dalamnya teknologi internet dan standar wireless 802.11a atau B atau D atau N, jaringan telepon umum atau PSTN, asynchronous transfer mode atau ATM, dan semua metode komunikasi dan jaringan fisiknya. Perangkat lunak keamanan. Antivirus. Virus komputer adalah program jahat yang bisa mendadarkan dirinya sendiri ketika sudah masuk ke dalam sistem komputer. Virus komputer masuk ke dalam kategori malware, yaitu program jahat. Ada banyak jenis virus, mulai dari yang menyebabkan kerusakan ringan sampai berat. Itu semua tergantung dari tujuan pembuat virus. Sedangkan antivirus adalah program yang didesain khusus untuk mendeteksi, mengkarantina, dan menghapus virus komputer. Di dalam antivirus terdapat database berbagai virus dan program jahat lainnya. Oleh karena itu, antivirus dapat mendeteksi banyak virus yang ada. VPN atau Virtual Private Network adalah layanan koneksi yang memberikan Anda akses secara aman atau secure dan pribadi atau private dengan mengubah jalur koneksi melalui server dan menyembunyikan pertukaran data yang terjadi. VPN atau Virtual Private Network, kami menggunakan VPN dengan tujuan mengkoneksikan jaringan antar gedung perkantoran secara aman dan dapat menggunakan jaringan kantor dari rumah atau tempat lain. Ancaman serangan dari kerentanan yang mungkin terjadi. Vulnerability. Vulnerability adalah aktivitas menganalisis suatu jaringan untuk mengetahui bagian dari sistem yang cenderung atau sering untuk diserang atau kelemahan pada sistem jaringan. Aktivitas ini sangat membantu untuk meningkatkan keamanan jaringan dengan mengetahui dan mencatat sistem yang cenderung diserang. Threat. Yang pertama, threat adalah aktivitas menganalisa jaringan dengan tujuan untuk mengetahui dan mempelajari kemungkinan ancaman atau serangan yang datang dari luar maupun dari dalam yang dapat merusak pertahanan keamanan jaringan, seperti disruption, yaitu usaha untuk merusak sistem pada jaringan seperti virus, trojan, dan lain-lain. Yang kedua, denial yaitu usaha untuk melumpuhkan kerja suatu layanan dalam jaringan. Yang ketiga, thief yaitu usaha mencari informasi penting dalam jaringan. Yang kelima, modification yaitu usaha untuk mengubah data penting dalam jaringan. Yang keenam, fraud yaitu usaha penipuan terhadap suatu sistem informasi seperti trading, pemalsuan data, dan lain-lain. Impact adalah tindakan menganalisis pengaruh-pengaruh apa saja yang diakibatkan oleh serangan yang terjadi dalam jaringan seperti disruption, denial, dan lain-lain. Trojan horse. Trojan adalah bentuk program atau malware yang kelihatan seperti berjalan normal, membantu fungsi-fungsi yang kita inginkan, padahal faktanya membahayakan. Trojan biasanya yang datang menyelinap dengan software lain yang kita install. Yang kedua, berikut contoh kerusakan yang ditimbulkan Trojan horse. Yang ketiga, mengintai virus-virus.
Yang keempat, secara random mematikan komputer. Yang kelima, memastikan dan menandu fungsi-fungsi antivirus dan program firewall. Yang keenam, menginstal program backdoor pada sebuah komputer. Yang ketujuh, membuat produk file-file. Yang kedelapan, menghapus dan tertipai data-data dalam komputer. Yang kesembilan, memata-matai unsur-unsur komputer, mengoleksi informasi-informasi seperti kebiasaan browsing atau komunikasi. Yang ke-10, mencetak log untuk menyimpan password. Virus merupakan salah satu bentuk trojan, yaitu program yang dapat mengcopy dan menempelkan dirinya sendiri kepada orang lain. Untuk menginfeksi data dalam komputer, virus ini datang dalam berbagai bentuk dan telah merugikan banyak orang. Worm adalah program yang dapat menduplikasi dirinya sendiri, biasanya menggunakan koneksi jaringan untuk mengirim salinan dirinya ke node-node lain. Semua aktivitas ini dilakukan tanpa keterlibatan manusia. Berbeda dengan virus, worm tidak menempelkan dirinya ke aplikasi lain. Worm biasanya tersebar dari address book dari alamat email. Spoofing adalah teknik yang digunakan untuk mengakses yang tidak sah suatu komputer, di mana si pengerang masuk dengan cara berpura-pura memasukkan bahwa mereka host yang dapat dipercaya. Serangan ini seringkali dibentuk dengan bantuan URL spoofing yang mengeksploitasi book browser web dalam rangka menampilkan URL palsu atau dengan menyalahgunakan DNS cache untuk mengarahkan user masuk ke dalam situs yang palsu. Rancangan polisi keamanan jaringan. Dari policy requirement analysis ke policy design, kemudian ke policy implementation, lalu ke policy enforcement, kemudian ke policy assessment, lalu kembali lagi ke policy requirement analysis. Rancangan keamanan fisikal. Smart card adalah kartu identitas sebesar kartu kredit, tanda pengenal atau kartu akses keamanan dengan strip magnetik yang tertanam di dalamnya, barcode atau integrated secret chip. Smart card merupakan kartu yang dapat digunakan untuk tujuan identifikasi dan autentifikasi dan menyimpan informasi tentang kewenangan pemilik smart card. Beberapa smart card bahkan dapat melakukan pemrosesan informasi dan penyimpanan data dalam chip memori dalam jumlah tertentu. Biometrik. Teknik lain dari autentikasi dan identifikasi yang biasanya digunakan adalah penggunaan biometrik. Karakteristik biometrik yang sering didefinisikan dengan physiological dan behavioral. Metode physiological biometrik meliputi fingerprinting, facial recognition, retina scan, iris scan, palm scan, hand biometri, dan voice pattern recognition. Metode behavioral biometrik mencakup signature dinamik dan keystroke pattern. Rancangan keamanan host, confidentiality atau kerahasiaan. Aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang diterima dan disimpan. Integritas. Aspek yang menjamin bahwa data tidak dirubah tanpa ada izin pihak yang berwenang atau otoritas, menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta metode prosesnya untuk manajemen aspek integriti ini. Ketersediaan. Aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait atau aset yang berhubungan bila mana diperlukan. Sekian presentasi kami, sampai sini aja. Terima kasih.